Kabar, Mbak, itu belum masuk. Oh, salam. Ulang. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4. Hari ini kita bakal bahas dalam podcast Filsafat Pendidikan. Tapi sebelum itu, kenalan dulu yuk. Namaku sama Kamelia dengan NIM 2524006 sebagai host dan teman-teman saya. Nama saya Gania Fiasa Salsabila dengan NIM 2524020. Nama saya Nindya Sari dengan NIM 2524012. Dan saya Farisa Putra dengan NIM 205240015. Oke. Hari ini kita bakal bahas filsafat pendidikan, tapi lebih spesifiknya itu adalah potensi manusia dalam pandangan filsafat. Semua itu kita tanya-tanya dulu yuk. Buat Kak Gania, buat Kak Anin, Kak Farid, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. So far so good lah. Sopan lah ya, walaupun agak pening ya dihantam UAS sana sini gitu ya. Dan detailnya semuanya mepet. Iya. Antara Betul. satu matkul dan matkul lainnya. Bukan matkul ini ya. Ini nggak aman. Iya. Ini bisa dikatakan juga mepet ya sama matkul lain tanggal 13 gitu. Kita bakal podcastnya santai-santai aja nih ya, biar nggak sepaneng. Kita ada di Pendopo di Kajen. Tempatnya sangat adem ya. Semoga ini juga mengademkan pikiran kita dari ya jenuh UAS gitu ya. Saya di bawah pohon beringin kayak kita mau berdoa gitu. Oh, enggak aman kok. Kita udah izin sama yang punya pohon. Oke. Siapa itu? Punya. Allah kan. Iya. Allah. Gratis berarti ya. Oke, mau langsung aja bahas? Ya, boleh lah. Kita bakal bahas tentang potensi manusia ya dalam pandangan filsafat. Mungkin kita semua tahu potensi manusia tuh kayak kelebihan yang dimiliki manusia gitu loh. Tapi kita bakal bahas lebih dalam lagi, lebih spesifik di podcast kali ini. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu, mungkin buat pertama siapa ya? Buat Kak Anin mungkin ya? Yang tengah lah. Iya, acak nih. Buat Kak Anin, menurut Kak Anin, apa sih hakikat manusia dalam pandangan filsafat? Manusia itu terdiri dari dua elemen. Yang pertama ada tubuh dan juga roh atau jiwa. Nah, tubuh dan jiwa ini diberi fitrah atau sifat bawaan yang ingin selalu dekat dengan Tuhannya. Oke, jadi selalu dekat dengan Tuhannya tuh otomatis dari kecil tuh udah punya keyakinan kalau Tuhan tuh ada sebenarnya ya, dan ada cenderung beragama mungkin ya. Aslinya bukan dari kecil sih, dari rahim. Dari lahir. Bukan lahir tapi rahim. Karena kan kandungan. Yang 4 bulan kan ditanyain sampai 7 kali Iya, sampai kan. di 4 bulan kan dikasih roh baru Iya. sebelum lahir. Kalau nggak percaya Tuhan kita nggak mungkin lahir gitu. Iya, sebenarnya dari itu ya. Oke, jawaban yang menarik. Lanjut, mungkin Kak Farid. Oh, aku nih. Iya. Biasanya aku terakhir. Oke. Mungkin saya bicara dalam sudut pandang filsafat ya. Kalau dalam sudut pandang filsafat itu hakikat manusia itu suatu hal yang melekat pada diri manusia dan itu bersifat tetap, yang dimana itu membedakan antara manusia dengan makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, jin dan bahkan malaikat seperti itu. Dan hakikat manusia itu kesatuan integral antara fisik dan psikis, jadi tubuh fisik kita dan psikis kita, atau bisa dikatakan kayak Mbak Ani tadi antara tubuh fisik sama roh kita gitu, antara raga dan jiwa lah. Oke. Seperti itu. Jadi melekat pada manusia itu kayak karakteristik gitu ya? Iya, yang membedakan kita dengan makhluk lain seperti itu. Oke. Dari Kak Gania sendiri gimana pendapatnya? Mungkin kalau dari saya hampir mirip sama kayak Kak Farid, itu kayak sesuatu yang ada pada diri sendiri, sehingga manusia itu punya ciri khas sendiri yang membuat kayak keunikan yang ada di dalam dirinya sendiri. Oke, jadi pembeda seperti itu kan. Iya. Oke, jadi bisa ambil kesimpulan nih ya kalau hakikat manusia itu terdapat dalam tubuh dan juga jiwa, atau mungkin roh dan juga fisik, itu yang melekat pada diri manusia hingga membentuk karakteristik yang akhirnya membedakan antara manusia satu dan yang lain. Begitu. Anginnya kenceng banget ya. Ya kalau Supai. biar kita nggak panasan gitu, biar nggak meringat. Masakin gratis. Oke. Lanjut ke pembahasan saja ya. Boleh. Oke, apa yang dimaksud dengan sistem nilai?
yang ada pada kehidupan manusia? Bisa dari Kak Gania dulu jawab. Menurut saya mungkin kayak nilai-nilai yang ada di setiap individu atau apa ya lingkungan sekitar mungkin yang bisa menjadi pedoman atau pegangan dalam bersikap, berbicara dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, aturan dalam diri sendiri seperti itu ya. Kayak Oke. Kalau Kak Farid sendiri gimana? Oh, aku lagi nih kedua. Iya. Oke, kalau sistem nilai sendiri itu dalam filsafat itu biasanya itu suatu seperangkat keyakinan atau asumsi yang dikaitkan dengan hal seperti yang dianggap baik, benar, atau diinginkan seperti itu. Dan itu membuat kita itu kayak ingin melakukan apa dan apa yang harus dilakukan seperti itu. Hal yang dianggap baik itu jadi kita lakukan seperti itu, keyakinan dalam diri sendiri. Iya, ya, bisa dikatakan seperti itulah. Oke, terakhir Kak Amin gimana? Kalau dari saya, nilai itu kayak aturan tak tertulis di dalam lingkungan. Jadi itu untuk kayak jadi standar tersendiri, mana yang baik dan mana yang buruk dalam bertindak. Jadi sistem nilai itu nggak selalu tentang diri kita sendiri, tapi dari masyarakat, dari masyarakat lingkungan, juga. gitu, sosial gitu. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulan ya kalau sistem nilai itu ada dalam diri sendiri atau keyakinan atau pedoman yang diikuti untuk berbuat baik atau sesuatu yang diyakini baik. Jadi kita harus lakuin hal itu untuk apa ya? Untuk biar bisa hidup sosial dengan manusia lainnya juga gitu ya. Oke, tapi kenapa sih harus ada sistem nilai? Mungkin dari Kak Farid dulu, kan nggak mau jadi yang kedua, jadi yang pertama deh. Ini kalau yang pertama itu grogi biasanya ini. Gimana tadi? Maaf agak ngeblank. Itu kenapa harus ada sistem nilai? Karena manusia sendiri itu membutuhkan sistem nilai untuk penuntun arah dalam kehidupan sih. Karena sebagai dasar pengambil keputusan, mengambil tindakan seperti itu. Menuntun arah dalam kehidupan, jadi biar nggak melenceng gitu ya. Iya, dan sesuai dengan goal kita mau kemana gitu. Berarti apa ya? Kita tuh punya sistem nilainya yang kita buat diri sendiri gitulah ya. Menentukan goalnya mau apa. Jadi setiap orang tuh bisa aja sistem nilainya beda-beda gitu ya. Asalkan itu baik, ya jalanin aja. Oke. Selanjutnya mungkin dari Kak Anin, bisa? Karena tadi yang saya sebutkan sebagai kayak untuk standar atau aturan tak tertulis, jadi nilai itu kenapa penting? Iya. Itu tuh untuk kayak membuat harmonis kehidupan di sosial juga. Iya, soalnya Jadi kan kalau misalkan pribadi kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga menimbulkan kehidupan sosial yang harmonis. soalnya kan manusia hidup bersosial ya, berdampingan dengan manusia lainnya, jadi butuh itu buat ya seenggaknya buat ngatur diri lah ya. Oh, berarti bisa dikatakan jadi batasan ya supaya Iya, kita nggak batasan. bersifat berlebihan kepada masyarakat, nggak mengucap yang berlebihan dan nggak nyakitin orang lain gitu. Iya, nggak berbuat jahat juga di lingkungan sosial juga gitu ya. Biar tercipta Dengerin loh kehidupan yang orang-orang yang harmonis. suka berbuat jahat, Aduh, tahu jangan. batasan loh. Terakhir dari Kak Gania. mungkin menurut saya kayak sebagai pedoman hidup untuk apa ya kita itu agar bisa memahami makna hidup dan mencapai tujuan hidup tersebut. Mana Iya. hidup agak dalam nih ya. Kalau tadi kan biar Pedoman. Berat ya ini. iya. Ini kalau ketemu orang-orang yang eksklusif nih nggak boleh kayak gitu. Pedoman harus Al-Quran dan hadis gitu. Iya. Nggak boleh nilai-nilai Tapi payah lagi, masyarakat seperti itu. lagi bahas filsafat kita. Jadi mungkin open minded bentar gitu lah ya. Open minded. Jadi kayak kenapa harus ada sistem nilai itu seperti yang dikatakan oleh Kak Farid tadi untuk batasan diri juga dalam kehidupan bersosial dan juga apa ya kehidupan bersosial itu membatasi diri kita sendiri nggak sih kayak biar nggak berbuat jahat atau melenceng dari jalur. Jadi ya intinya kita berbuat apa yang kita yakini baik dan jalani aja seperti itu. Oke. Lalu kita masuk ke pertanyaan inti dari video ini, potensi manusia. Aku mau nanya nih, kita bahas lebih dalam lagi ya. Menurut kalian potensi manusia itu apa sih? Dan fitrahnya itu apa? Dari siapa dulu nih? Kak Gania, bisa? Saya menurut saya mungkin kayak apa ya kemampuan yang ada sejak lahir tapi mungkin apa ya perlu dikembangkan lagi untuk agar bisa Hidup lebih apa ya? mungkin agar bisa menjadi bakat Bisa menjadi Jadi peluang lah bukan iya menjadi peluang Jadi- benar. dari potensi menjadi peluang gitu. Oke. Mungkin bisa dikembangkan kayak dari lingkungan sekitarnya yang apa ya Yang mendukung juga iya mendukung gitu ya. dari pendidikan.
Dari pola asuh juga. Iya. Pola Kemampuan asuh. yang iya kan itu kan Iya, juga juga. juga lingkungan. Kalau misal diarahkan oleh orang tuanya untuk oh ya udah bakat jadinya potensi area didukung itu bisa dikembangkan lebih baik, itu juga ngaruh kemampuan sejak lahir tadi ya. Menurut Kak Anin gimana? Hari sih. Duh, ya udah Jawab lingkungan. aku kejual lagi ini. Aku jawab batasan. ya udah Kak Faride. Oke, potensi manusia, potensi ya. Iya. Kalau dalam sudut pandang filsafat nih, potensi itu hampir sama lah kayak yang dikatakan Kak Gania tadi. Jadi potensi itu adalah suatu segala kemampuan yang dimiliki manusia dari sejak lahir. Itu baik dikatakan secara fisik maupun non fisik, secara materi ataupun praktek seperti itu. Dan sejatinya tuh potensi itu bisa dikembangkan secara optimal melalui pendidikan, pengalaman, sosial, bahkan yang dikatakan tadi pola asuh keluarga seperti itu. Iya. Oke, jadi itu tuh kayak kemampuan sejak kecil yang udah harus ada dan tiap orang tuh punya tapi beda-beda gitu ya. Bukan harus ada, emang ada dari sejak lahir gitu. Memang ada. Oke, memang ada. Memang ada sejak lahir dan tentang bagaimana aja kita mau mengembangkannya atau tidak seperti itu ya. Last question nih. Menurut kalian karena tadi kan kemampuan yang berkembang gitu ya, ada nggak sih batasan dari potensi manusia itu sendiri? Dari Kak Anin? Batasannya itu ada dua. Iya. Pertama dari diri sendiri, yang kedua dari eksternal atau luar. Kalau dari diri sendiri mungkin kayak dari keyakinan atau ambisinya. Kalau yang dari eksternalnya mungkin dari kurangnya motivasi bisa. Kurangnya motivasi, oke. Kurangnya motivasi itu dari eksternal ya? Ya mungkin dukungan dari orang. Kurang motivasi bisa dikatakan internal sih Mbak. Walaupun kurang motivasi, kalau kita internal memang udah kuat itu ya, walaupun kurang motivasi, kurang dukungan itu tetap bisa lah potensi dikali seperti itu. Bisa dikatakan internal bukan eksternal sih kalau motivasi. Menurut Kak Farid sendiri gimana? Ya hampir sama kayak tadi yang dikatakan Kak Anin. Kalau potensi itu memang nggak memiliki batasan. Di dalam filsafat juga ya mengatakan seperti itu. Jadi potensi itu bersifat tak terbatas hasilnya. Karena kalau ada batasan itu karena apa? Karena internal dan eksternal faktor tersebut yang memengaruhi batasan tersebut. Jadi ya kesimpulannya itu kalau bisa diambil intinya itu ya itu potensi itu nggak memiliki batasan kalau emang mau dikembangkan secara optimal dan maksimal seperti itu. Oke, jadi sebenarnya batasan potensi manusia itu nggak ada. Dari sampai dia meninggal itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Tapi dia tadi dari internal sama eksternal ternyata tuh yang memengaruhi, yang batasan memengaruhi batasan tersebut jadi ada gitu. Dari internal sendiri tadi dari kurangnya motivasi diri mungkin ya. Atau apa kalau dari eksternalnya? Mungkin dari atau lingkungan juga. Iya, kayak kurangnya dukungan dari keluarga, masyarakat, seperti itu. Dan bahkan lingkungan toksik juga mempengaruhi lah. Iya, itu ngaruh banget. Soalnya kan kita jadi ragu mau ngembangin potensi tapi dijat sana sini gitu. Makanya apa? Jangan toksik. Dan jangan merendahkan kondisi orang lain. Sekali lagi quotes hari ini. Oke. Apa ya? Oh, buat tambahan nih, mungkin bisa sharing-sharing juga ya kita di sini ya. Potensi kalian tuh apa sih? Kan ada nih sekarang sejak dari lahir sejak bayi itu ada. Nah, apa malu nih? sih gak sih kalau bahas ini itu sebenarnya. Masih terpendam Enggak sebenarnya. apa-apa, cerita aja. Seberapa dalam nih terpendamnya? Sampai sekarang masih belum ditemukan. Digali dong. Oke. Dari siapa dulu nih? Kak Gania boleh lah bisa sharing potensinya. Mungkin kalau saya sendiri lebih ke seni musik ya. Seni musik. Ya saya tuh kayak tertarik di dunia musik itu juga. Tapi akhir-akhir ini tuh kayak kadang tuh malas buat mengembangkan itu. Oke, ini Contohnya udah nih. langsung contoh realnya nih ya, Contoh real. faktor internal karena Faktor kurangnya internal. motivasi. Ya apa itu malas nih. Tapi pernah kepikiran buat tunjukin potensi kamu ke publik gak kayak ikut audisi atau Iya. bikin Mungkin channel itu YouTube konten. gitu. Mungkin apa ya, saya tertarik kayak pingin membuat ya konten-konten gitu tentang yang main itu, cara main mainnya gitu ya. Musik apa sih kalau boleh tahu? Kalimba. Oh, Kalimba itu musik dari mana kalau? Mana ya, lupa nih. Itu Kalimba tuh yang kecil itu ya. Iya. yang kayak dari kaca atau dari kayu Nah, itu iya, kan. iya. Kayak bunyi buat pengantar tidur yang Betul. instrumen itu ya. Itu pakai melodi kan, bukan yang ketukan. Iya, Iya. bukan. Kayak unik. Mungkin ada niatan buat
apa buat ngembangin lagi nggak nih bermain Ada musiknya? sih, mungkin Ada. kalau ada waktu luang. Ada waktu bakal luang. kembali. Ya, kalau ada waktu luang dan ada niat kan. Yang penting itu niat itu. Kalau gak ada niat, Iya. walaupun ada waktu luang seberapa banyak ya Niat paling penting, niat, kita tetap beli tidur kan. sama konsisten juga. Iya, Mungkin, itu. udah niat sekali doang, tapi besoknya udah enggak. Konsisten juga perlu ya. Oke, dari Kak Anin sendiri, apa potensi yang dimiliki Kak Anin? Kalau dari saya sendiri, saya suka journaling gitu. Jurnaling, Tapi itu- nulis-nulis. iya. Iya. Cuman tentang Najwa siap keseharian berarti gitu. dia. Najwa siap. Oh, siap. Kan jurnalis kan jurnalis siap. Bukan, itu kayak lebih ke diary. Cuman Oh. Berarti kamu lebih ke keseharian kamu Iya, daripada ke keseharian. berita orang lain ya. Berarti lebih ke internal, menulis internal daripada eksternal Iya. gitu. Di mana nulisnya, ditulis buku apa Di status? buku. Aduh, Bisa ya. Jadi tentang kehidupan sehari-hari aja gitu ya. Oke. Itu sampai sekarang nulis. masih ya. Dari kapan? Dari lulus SMA juga ya. Dari lulus SMA. Dari awal mulai. Udah dari 100 tahun yang lalu gitu ya. Kak Farid sendiri ada potensi nggak nih? Kalau saya bingung sih, karena menurut saya sendiri itu kalau dibilang potensi itu ada memang, tapi bisa dikatakan itu rata di semua hal gitu, di Semua semua bidang. Iya. berarti multi talent dong kak. Kalau dibilang multi talent enggak sih, karena rata, Mbak. Ya Allah. Ibaratnya gini, kamu masak bisa tapi enggak ke ya kayak Oh. ke master chef tuh enggak bisa Iya, lah. jadi Terus musik bisa, terus gambar bisa, matematika bisa, dan bahkan bongkar motor, masang motor juga bisa, tapi kan enggak ahli gitu. Oh, jadi kayak bisa bidang diratain gitu ya, Iya. tapi setengah-setengah, nggak sampai yang jago banget itu enggak. Kalau dibilang setengah enggak sih. Apa ya? Bener-bener bisa. Ya bisa tapi enggak bisa kayak banget, tapi diratain. profesional gitu. Ya. Oh, nggak sampai tamat. Tapi udah bagus lah itu. Ya, Nggak pilihannya profesional. seperti itu sih. Tadi Iya. ada bekal lah nanti kalau Jadi bisa- di lapangan bisa kerja apa bisa Iya, ini bisa lah kayak. bisa double job. Kalau double job enggak, double job double gaji enggak apa-apa. Kalau double job satu gaji, oh jangan dong. Saya manusia bukan robot. Iya. Jadi kayak Kak Gania tadi multi talent. Multi talent. Multi talent, Oke, udah. bukan multitafsir ya. Mungkin Dari untuk hostnya Mbak Salma Kamelia sendiri bagaimana nih? Apakah Aduh, potensi apa kena yang deh. ada di diri? Apa ya? Mungkin dari awal video udah ditunjukin tadi ya, kayak aku yaping dari awal video sampai akhir. Enggak sih nanya sebenarnya, tapi Iya. kan cuman ya sambil menanggapi. Ya itu mungkin potensi itu ngomong. Nggak tahu nih. Ngomong ini potensi apa enggak ya? Ya. Mungkin kalau ketemu orang-orang yang fanatik, rocos, saya kira Iya, manfaatin gitu kan. Keren banget, cuy. Tapi ya Nggak ya apa-apa. ambil posisinya aja, Iya. jadi aku bisa. Ya kalau bisa dikembangkan potensi itu bagus, kayak jadi kayak Public wawancara speaker. gitu. public Iya, speaker. tapi kadang yang bikin malunya tuh kadang ngomong sendiri terus ketahuan orang gitu. Ih, orang gila apa ini? Ya jadi kita masih mikir nih, ngomong dalam pikiran tiba-tiba, keluar. Ih, loh kok gini gitu kan. Iya, Tiba-tiba, apa ngomong apa sih lu gitu. apa ini? Itu udah paling halus banget. Wah, pengen mau pulang ini malu banget gua Nggak gitu. pulang, aku pengen terjun ke Palung Mariana. Hilang aja ya. Oh my god, image-ku ya. Ya tapi ambil dari sudut pandang lain aja lah. Iya. Nah itu bakal positif kalau kita ambil dari sisi yang baiknya. Oke. Udah di akhir session. Ada yang mau disampaikan dulu buat penonton? Ya apa ya? Mungkin sedikit aja ya. Jangan biarkan kemalasan diri Anda dan orang lain memengaruhi potensi Anda. Seperti itu. Aplaus. Quotes of the day yang keberapa? Ya nggak tahu beberapa ya. Mungkin dari yang lain ada quotes dari ini seperti itu. Ada quotes lain mungkin? Tidak cukup enough. Cukup, Cukup enough ya. cukup enough. Oke. Itu kayak jargonnya dari kelas kita ya. Cukup enough. Cukup enough. Cukup enough. Oke. Kesimpulannya mungkin ya, hakikat manusia itu tadi ada dalam diri tubuh manusia dan juga jiwanya yang membentuk karakteristik sehingga membedakan antara manusia satu dan manusia lainnya. Lalu untuk sistem nilai sendiri itu penting dan harus ada dalam diri manusia untuk mengatur dirinya sendiri dan juga bagaimana dia bertindak dalam kehidupan sosialnya gitu, untuk dibatasi Iya, mana menjadi batasan. batasan diri sendiri juga dalam bertingkah laku. Terus yang terakhir potensi manusia. Kalau potensi manusia itu udah ada sejak lahir. Ini tuh tentang bagaimana cara mereka mengembangkannya aja, kayak dari lingkungan, dari pendidikan, dan sebenarnya potensi manusia itu seperti katanya Kak Farid tadi nggak ada batasannya. Sampai meninggal itu potensi manusia itu bisa masih terus berkembang, tapi Unlimited. iya, yang jadi batasan itu tadi dari internal dan juga eksternal seperti
kurangnya motivasi, dan juga kalau eksternal itu mungkin dari cedera mungkin ya kalau para atlet gitu. Tapi itu bisa ditanganin dengan kuatnya niat dan juga konsisten. Seberapa kita ingin mengembangkan potensi kita sejauh mana gitu. Seberapa besar kita berkembang. Cukup sekian dari podcast kali ini. Aku Salma Kamelia. Saya Gania Vesa. Saya Nindya Absari. Saya Farid. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucap perbuatan ya, perbuatan. Kalau kata ucapan nanti sama konteksnya. Ya, intinya seperti itu. Kami pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.